Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diary Horor. Saya akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata. Kisah ini berjudul Kisah Horor Perawat Rumah Sakit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Arini. Sudah 7 tahun aku bergelut dengan dinginnya ubin rumah sakit dan aroma tajam cairan antiseptik. Bagiku, rumah sakit bukan sekadar tempat bekerja, tapi labirin emosi antara harapan dan kehilangan. Namun, ada satu malam yang mengubah cara pandangku selamanya tentang kematian. Malam itu, sekitar pukul 02.00 dini hari, suasana di Bangsal Melati terasa lebih berat dari biasanya. Lampu neon di lorong berkedip dengan irama yang tidak beraturan, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah mengawasi setiap langkahku. Tugas malam selalu memiliki aura mistis tersendiri. Di saat mesin-mesin monitor berbunyi bip-bip secara monoton, kita dipaksa untuk tetap waspada meski kantuk menyerang. Malam itu, aku mendapat laporan bahwa ada satu pasien baru yang baru saja dipindahkan dari ruang observasi darurat karena kondisi kritis. Pasien itu berinisial Tuan S. Berkas medisnya menunjukkan komplikasi organ dalam yang sangat parah. Saat aku pertama kali melangkah menuju kamar 308 tempat ia dirawat, aku merasakan embusan angin dingin yang menusuk tulang, padahal semua jendela tertutup rapat. Aku mendorong pintu kayu kamar 308 yang berderit pelan. Di sana, di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, aku melihat sosok Tuan S. terbaring lemah. Wajahnya sangat pucat, hampir transparan di bawah sinar lampu yang kekuningan. Matanya terpejam, tapi napasnya terdengar sangat berat, seperti suara tarikan napas seseorang yang sedang berjuang melawan maut. Aku mendekat untuk memeriksa suhu tubuh dan mengganti botol infusnya yang mulai kosong. Saat jemariku bersentuhan dengan kulit lengannya untuk memasang sensor nadi, aku tersentak. Kulitnya terasa seperti tekstur lilin, dingin dan tidak memiliki elastisitas layaknya manusia hidup. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu, menganggapnya sebagai efek dari penurunan tekanan darah yang drastis. Namun bau di kamar itu mulai berubah. Bukan lagi bau obat-obatan, melainkan bau tanah yang sangat kuat, seolah-olah seseorang baru saja menggali lubang di dalam ruangan tersebut. Pak, bisa dengar suara saya? Tanyaku pelan sambil mengatur tetesan infus. Secara perlahan, mata Tuan S terbuka, namun tidak ada gerakan di pupilnya. Matanya lurus menatap langit-langit tanpa berkedip. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah mulai bergerak-gerak, mengeluarkan suara parau yang terdengar seperti gesekan kertas pasir. "Sudah jam berapa, suster?" tanyanya dengan nada datar tanpa intonasi. Aku melihat jam tanganku. "Sudah pukul 02.30 pagi, Pak. Bapak istirahat saja ya." Ia kemudian menoleh ke arahku dengan gerakan leher yang kaku, seolah tulang lehernya sudah mengeras. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata dan justru membuat bulu kudukku berdiri. "Terima kasih sudah menjaga saya malam ini. Biasanya mereka langsung meninggalkan saya di tempat yang gelap," bisiknya. Kalimat itu terasa ambigu, namun aku tetap mencoba bersikap profesional meski hatiku mulai berdegup kencang. Aku kembali ke meja perawat untuk mencatat observasi terbaru, namun pikiranku terus kembali ke kamar 308. Aku merasa ada yang salah dengan gestur Tuan S. Lewat monitor CCTV yang terpasang di sudut koridor, aku memperhatikan pintu kamar 308. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di depan pintu kamar itu. Lalu perlahan bayangan itu merayap masuk menembus celah bawah pintu. Panik, aku segera menuju ke sana. Aku khawatir ada orang asing atau keluarga pasien yang masuk tanpa izin. Saat pintu kubuka, ruangan itu sunyi. Tuan S masih di tempat tidurnya, namun posisinya sudah berubah. Ia kini duduk tegak menghadap ke jendela yang tertutup rapat, membelakangiku. Padahal menurut catatan medis, ia seharusnya tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahnya. Bagaimana mungkin ia bisa duduk sendiri tanpa bantuan?
"Pak S, kenapa duduk? Mari saya bantu berbaring kembali," ucapku dengan suara yang sedikit bergetar. Ia tidak bergeming. Dari posisi belakang, aku melihat bahunya berguncang pelan, seolah ia sedang tertawa tanpa suara. Ia mulai berbicara lagi, tapi kali ini suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Ia menyebutkan nama-nama yang tidak kukenal. "Sampaikan pada mereka, liang lahatnya terlalu sempit. Mereka salah menaruh patoknya." Aku membeku di tempat. Kata-katanya bukan lagi kata-kata pasien yang sedang mengigau karena sakit. Ini terdengar seperti sebuah pesan dari sisi lain. Aku segera memanggil rekan perawat seniorku lewat handy-talkie, merasa bahwa situasi ini sudah di luar kendali medis. Rekan seniorku, Bu Lastri, datang dengan wajah tegang. Ia segera menarikku keluar dari kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. "Arini, kamu jangan terlalu lama di dalam sana sendirian," peringatnya dengan suara rendah. Bu Lastri bercerita bahwa lantai 3 ini dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan area pemakaman tua yang tidak sempat dipindahkan secara sempurna saat pembangunan rumah sakit berpuluh-puluh tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa terkadang energi dari mereka yang terganggu mencari inang untuk menampakkan diri, terutama saat ada seseorang yang sedang berada di ambang kematian. Aku mulai menyadari bahwa sosok yang kuajak bicara tadi mungkin bukan sepenuhnya manusia. Namun aku masih mencoba menyangkal secara logika. Aku perawat, aku percaya pada fakta medis. Aku bersikeras bahwa Tuan S hanyalah pasien yang sedang mengalami delusi hebat. Sekitar pukul 03.15 pagi, telepon di meja perawat berdering. Itu dari bagian pendaftaran dan administrasi di lantai bawah. "Mbak Arini, mohon maaf ada kesalahan data. Mengenai pasien Tuan S yang dijadwalkan masuk ke kamar 308 malam ini." Suara di seberang telepon terdengar ragu-ragu. "Iya, kenapa?" "Pasiennya sudah di sini sejak tadi, saya sedang memantau kondisinya," jawabku tegas. Ada jeda panjang di seberang telepon. Aku bisa mendengar suara kertas yang dibalik-balik dengan terburu-buru. "Mbak, itu tidak mungkin. Ambulans yang membawa Tuan S mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Beliau dinyatakan meninggal di tempat pada pukul 01.00 tadi. Jenazahnya bahkan belum sampai di rumah sakit kita. Masih tertahan di lokasi kejadian karena prosedur kepolisian." Jantungku seakan berhenti berdetak. Jika Tuan S meninggal pada pukul 01.00, lalu siapa yang kusuapi obat dan kuganti infusnya pada pukul 02.00? Dengan napas yang memburu, aku berlari kembali ke kamar 308 bersama Bu Lastri dan petugas keamanan. Kami mendobrak pintu yang tiba-tiba terkunci dari dalam. Saat lampu utama dinyalakan, kamar itu kosong melompong. Tempat tidur itu rapi, spraynya masih kencang tanpa bekas kerutan orang berbaring. Namun di atas bantal terdapat cairan hitam kental yang berbau busuk, menyerupai cairan pembusukan jenazah yang sudah lama. Di sudut ruangan aku melihat sosok yang menyerupai Tuan S berdiri dengan tubuh yang mulai memudar, kulitnya berubah menjadi abu-abu dan matanya benar-benar menghilang, menyisakan lubang hitam yang dalam. Ia menatapku sejenak, memberikan isyarat diam dengan jari di bibirnya, sebelum akhirnya lenyap seperti asap ditiup angin. Aku terduduk lemas di lantai koridor. Syok yang kualami malam itu membuatku harus mengambil cuti panjang. Ternyata, sosok yang menemuiku adalah jin yang menyerupai Tuan S, memanfaatkan sisa energi dari berita kematian yang baru saja terjadi untuk menyesatkan indera manusia. Ia meminjam rupa pasien tersebut untuk bisa berinteraksi di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, jenazah Tuan S yang asli akhirnya tiba dan langsung dibawa ke ruang persemayaman. Saat aku melihat wajah aslinya untuk terakhir kali, memang ada kemiripan. Namun aura ketenangan di wajah jenazah aslinya sangat berbeda dengan sosok mengerikan yang kutemui di kamar 308. Hingga hari ini, aku selalu berdoa sebelum memasuki kamar pasien manapun, karena aku tahu, di rumah sakit, tidak semua yang bisa kita lihat dan sentuh adalah mereka yang masih memiliki nyawa. Kadang, mereka hanya sedang menunggu untuk diajak bicara.